Baik, yang pertama itu ada aspek finansial, merujuk pada segala hal yang terkait dengan keuangan atau aspek moneter suatu entitas, baik individu, perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Nah, yang kedua itu ada tujuan aspek finansial bagi perusahaan. Yang pertama itu ada mencapai profitabilitas, yang kedua pengelola arus kas, yang ketiga peningkatan nilai perusahaan, yang keempat ada pengendalian risiko keuangan. Nah, kemudian itu ada manfaat aspek finansial bagi perusahaan. Yang pertama itu manfaatnya adalah pengambilan keputusan yang informatif, yang kedua ada daya tarik untuk investor, yang ketiga ada perencanaan keuangan yang efektif. Nah, kemudian ada kegunaan aspek finansial bagi perusahaan. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya finansial, yang kedua ada evaluasi bisnis kinerja, yang ketiga ada pemenuhan kewajiban pajak, dan yang keempat ada negosiasi dengan pihak ketiga. Kemudian ada input dan output dari aspek finansial. Untuk input itu sendiri ada pendapatan, ada modal, ada investasi, dan juga ada pinjaman. Sedangkan untuk outputnya itu ada bebanan operasional, pajak, investasi kembali, dan yang terakhir itu ada pengeluaran untuk pembayaran hutang. Selanjutnya itu terdapat analisis kelayakan investasi. Nah, AKI ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Perhitungan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis kelayakan investasi ini yaitu ada proyeksi laba rugi, cash flow, neraca, BEP atau break-even point, payback period, dan juga IRR atau internal rate of return. Selanjutnya kita akan membahas cara mengetahui perusahaan tidak layak atau tidaknya, di mana dilihat dari aspek finansial. Aspek finansial ini membahas mengenai kebutuhan modal, sumber modal, dan juga perhitungan kelayakan finansial yang terdiri dari laporan keuangan laba rugi, neraca, arus kas, payback period, break even point, dan juga internal rate of return.